Sorry, saya mau menyapa dulu. Tadi saya minta izin, kita ada kedatangan, saya ada membawa beberapa teman dari Medan ya. Yang Medan siapa aja ya? Halo, Medan. Boleh sebut nama, say hello. Jadi saya tahu siapa-siapa aja yang Halo, siapa. Lin sama Kevin. Sorry, siapa tadi? Evelyn dan Kevin ya, dua ya. Evelyn sama Sandy juga. Evelyn, Sandy, dan Kevin. Sandy mana? Sandy. Oh. Gabung ya? Evelyn sama Sandy gabung ya? Mukanya, Enggak. Ya. mukanya mana? Siapa tahu nanti ketemu di Lembang. Apa? Bagaimana? Maaf. Mungkin kasih lihat muka lah. Oh ya, Biar kasih. nanti. Oh, kasih lihat muka. Kasih. Oh, sorry. Maaf. Sorry, rupanya. Hai, halo. Yes. Oke, yes. Yes, halo. Ya, baik. Oke, teman-teman Panama, saya izin ada bawa beberapa teman ya, Evelyn, Sandy, sama Kevin ya dari Medan untuk ikutan. Jadi mereka juga new joiner, jadi bisa sekalian ikut dengar. Baik, pada prinsipnya sore ini kita coba refresh kembali. Saya mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang sudah pernah ikut dan ini ikut lagi, jadi kita coba gali kembali. Saya akan lempar dengan satu pertanyaan dasarnya aja dulu ya, kira-kira ya. Apa yang kamu pengen ketahui gitu loh ya, atau apa yang kamu punya problem. Karena biar saya tahu dinding mana yang perlu saya tambal gitu loh. Oke, jadi we can start dengan misalnya, aku pengen tahu kenapa marketnya naik-naik terus. Misalnya, aku pengen tahu apakah ini sudah bisa switching atau belum. Contoh, apakah bonds-nya masih akan turun? Atau misalnya, aku ada nasabah yang nyangkut. Atau misalnya, aku pengen tahu, saya punya dana kira-kira kan, bonds apa yang bagus. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul. Tapi saya pengen kalian itu yang memunculkan pertanyaannya itu gitu loh. Ya, jadi saya tahu di dinding-dinding mana saya perlu menambal kalian ya. Jadi don't let me menambal seluruh dinding yang besar itu, tapi show me, tunjukkan ke saya dinding mana yang perlu saya tambal. Jadi itu langsung kena ke kalian, yang langsung kalian bisa pakai. Oke. Ada juga mungkin pertanyaannya seperti, saya ada beli reksadana tapi turun ya, ini gimana nih? Pengen tahu? Oke, silakan. Kasih tahu aja. Atau mungkin ada pertanyaan dari nasabah yang saya nggak bisa jawab, saya diseka habis-habisan. Nah, itu gimana? Ayo, ya, kita mulai dulu. Silakan, anybody. Nanti saya bisa kumpul-kumpul. Jadi teman-teman bisa belajar dari pertanyaan kawan yang lain. Oh, rupa iya kayak gitu ya. Nah, gitu loh. Yuk, silakan. Kalau biasa jam 9 sampai jam 12 nggak bisa ngobrol panjang ya, karena pasti kan jam dealing, terus saya jawabnya juga dengan cepat, teman-teman pasti udah maklum dan mengerti, tapi saya berusaha untuk menyelesaikan masalah teman-teman dengan cepat. Di sore ini kita bisa lebih intim, bisa lebih mesra, kita bisa ngobrol lebih panjang gitu loh kira-kira. Yuk, silakan. Puji, Ricky, Oksan, ya, Yuli, Evelyn, Kevin, Tommy, halo Sandy, yes, Kevin, Priscil, Johanna. Jangan biarkan saya sendirian ya, nanti saya ngantuk terus energi saya jadi low. Ini tadi saya sudah push up 50 kali untuk supaya bisa panas ini. C. Gitu. Ayo. Nah, ada problem gimana? Ada problem apa atau pengen tahu apa? Nggak apa-apa. Semua sore ini pada prinsipnya datang, teman-teman mau hadir untuk bisa bertanya. Silakan. Mungkin teman-teman bisa apa kendala yang teman-teman dapatkan di lapangan pada saat menawarkan investment atau pertanyaan-pertanyaan nasabah bingung. Itu sering aja di sini sama-sama belajar kok. Ya, tempat ngadu. Daripada kita salah di depan nasabah. Ya, dan buat jangan ini ya sama Ko Andi ini memang stylenya seperti ini ya. Kita ya biasalah ya, orang Medan kan. Ya. Orang Medan itu kan main sekaster aja. Kan tahu kan orang Palembang sekaster ya. Nah, itu biasa, Palembang juga gitu kok. Ya. Jadi
Jangan malu kalau disekak Ster sama Ko Andi, biasa itu ya. Sekak saya aja, Silakan. sekak saya aja ya, sekak saya aja. Kalau enggak gini aja Ko Andi. Ko Andi tanya satu-satu, suruh Hmm. mereka sharing kok. Itu kok. Ah, Kadang malu-malu aja orang. Pak Andi, ya silakan. ya, gimana caranya Pak ya, kita nih bisa membuka mindsetnya nasabah gitu Pak. Jadi kan kesannya kan kalau FRI takutnya harganya turun jatuh gitu, nggak Hmm. untung gitu Pak pada Hmm. saat dia jual lagi gitu. Itu aja sih cara biar gampang membuka mindset nasabah gitu Pak. Oke, baik. Oke, baik. Oke, ada lagi? Yuk, di apa tadi? Skakter ya? Ayo, skakter aja. Langsung kasihkan semuanya. Pak Andi. Hmm. Ya. Pak, kemarin Kevin ada nasabah hubungin Kevin, dia bilang dia kan ada FR berapa itu ya, pokoknya modalnya di atas 100. Sedangkan dia lagi buka, dia bilang tolong dipantau, kalau udah balik modal dia mau jual kan, karena dananya mau dipakai. Kan sebenarnya kalau dari kita kan nunggu dia di atas 100 lagi kan kayaknya agak lama kayak gitu. Nah itu cara jelasin ke nasabahnya ini ada ini enggak, masukan enggak Pak? Oke, siap. Oke, ada lagi? Ayo, silakan. Yuk, skakter. Teman-teman Medan jangan malu ya. Maksudnya jangan segan. Walaupun kita ikut Zoom-nya Palembang gitu, hajar aja. Oke, masih ada? Oke, baik. Yes, masih ada? Oke, baik. Oke, Win? Ya, Win, ada? Yes. Lu mau nanya tuh. Winaldo mau tanya. Silakan, Win. Ada? Aku rindu di linknya Winaldo. Pak Andi. Gimana? Pak Andi, Ya. mau nanya nih Pak. Ini kan nasabah Winaldo kan ada beli obligasi itu Pak. Harganya kan lumayan tinggi itu Pak. Maksudnya tuh kita tuh ada solusi nggak Pak ya, kalau misalnya kan Winaldo ini kan mau masukin dianya lagi nih Pak. Maksudnya tuh kita tuh mau kita alihkan yang bertahap kayak nih 76,7%. Maksudnya Winaldo sih mau alihin lagi Pak FR ataupun ke mutual Pak ya, yang bunganya setara gitu. Biar ini rasanya. Oke, tadi agak terputus sedikit, tapi saya menangkap sekeping-sekepingnya itu adalah ada nasabah membeli FR di atas 100, kemudian pengen mengalihkan Winaldo pengen mengalihkan FR-nya ke yang lebih, maksudnya pengen di switching supaya nasabah tidak merasa loss gitu ya kira-kira ya. Betul ya, Win? Iya Pak, benar Pak. Oke, baik. Saya simpan dulu. Berarti problemnya sama kayak Kevin tadi ya, FR di atas 100. Baik. Oke, ada lagi? Curcol aja, edisi curcol, karena semakin... Yap. Mau sharing dikit? Boleh, silakan. Pak, ini kan nasabah, kriterianya tuh trader sejati Pak. Maksudnya dia biasa trading gold dan forex Pak. Mungkin sih baru sounding-sounding aja. Nah, tapi ini mau Wijaya temen lagi sih di Kamis. Nah, supaya nggak salah karena dia nih trader sejati kan biasanya main emas dan forex Pak ya. Dan ini sangat jarang sekali di trading itu Pak. Termasuk coach lah di tempat trading tersebut Pak. Gimana lah Pak supaya bikin mindset beliau tuh terbuka agar
mindsetnya terbuka, nggak hanya trading lo yang nguntungin, kita juga bisa nguntungin tanpa risiko yang tinggi gitu. Jadi lu ketemu Master Sifu gitu ya, Wijaya? Iya, masuk trading. Jadi waktu berbincang sama dia aja, wah di situ kan masih nunggu kan, mau tarik, mau tunggu kan. Nah, kalau saya trading nggak tunggu lagi tarik. Terus kamu masih kena pajak kan? Oh, kami nggak lagi karena kami nggak punya swab dan nggak punya biaya swab lagi kami. Terus langsung masuk ke rekening ini tanpa ada cas segala macam. Oh, ya. Gak, Pak, maksudnya itu kan untuk menghadapi beliau suhu ini. Pertanyaan-pertanyaannya. Itu Pak, mohon sarannya Pak. Oke, pick easy. Oke, siap. Oke, ada lagi? Mungkin satu lagi? Ada Yohana, Kevin, Winaldo, Wijaya. Satu lagi mungkin? Silakan. Semakin teman-teman colek-colek saya, biasanya saya semakin bisa kasih lebih banyak. Kalau you nggak colek ya basically aku juga nggak tahu mau ke siapa. Ada lagi? Satu lagi maybe? Oke, kalau misalnya ada nanti ini ya, tolong jangan sungkan ya. Oke, saya jawab. Buka pikiran nasabah untuk FR. Saya sampaikan ya tadi dari Yohana bagaimana membuka pikiran nasabah untuk produk FR. Kalau Kevin sama Winaldo sama FR di atas 100 what to do. Kemudian Wijaya ketemu Master Sifu, Gold Trader, Gold dan Forex. Oke, kayaknya saya paling gampang saya jawab yang punya Wijaya dulu ya. Oke. Nomor 1, kita tidak punya di bank instrumen investasi yang menyerupai gold dan forex. Oke. Jadi saya kasih gambaran begini. Teman-teman boleh aktif jawab ya. Kalau SD itu ada berapa kelas sih? Apa kok? SD sekolah dasar itu ada berapa kelas ya? 6. 6, oke. Jadi kalau kayak layaknya SD, kalau suara saya agak putus-putus, tolong dikasih tahu ya, supaya saya nggak bicara sendirian nanti. Oke? Kalau suara saya putus-putus, tolong dikasih tahu. Oke? Oke, bos? Oke? Oke. Siap. Jadi kalau dalam SD itu ada 6 kelas, maka menurut saya itu sebenarnya di investasi juga ada 6 kelas. Yaitu kelas pertama tabungan. Oke, boleh follow saya ya. Kelas pertama adalah tabungan. Apa? Kelas pertama apa? Tabungan. Tabungan. Kemudian deposito. Apa? Ya. Apa? Kok tahu kenapa gue batu sapi? Ketawa-ketawa, Tommy. Apa tadi yang kelas 2-nya? Deposito. Apa? Deposito. 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 Kelas 3 ada obligasi. Apa kelas 3? Obligasi. Kelas 4 ada reksadana. Apa kelas 4? Reksadana. Nah, kelas 5 ada saham. Apa kelas 5? Saham. Kelas 6 itu yang derivatif. Nah, derivatif ini mencakup salah satunya yang tadi Wijaya sebutkan tadi, yaitu trading forex, trading gold, P2P lending, crypto, trading index, Hang Seng, Nikkei, trading forex. Nah, itu semua di kelas 6 ini. Apa tadi kelas 6? Derivatif. Trading. Yes. Nah, jadi di bank itu jualannya cuma sampai kelas 4. 1, 2, 3, 4, Wijaya. Ya. Jadi kita cuma punya tabungan, deposito, bond, sama reksadana. Saham kita nggak punya. Yang derivatif kita juga tidak punya. Kebetulan Wijaya memilih dan bertemu Master Sifu di kelas 6. Jadi memang secara produk tidak ada yang bisa kita tawarin ke dia. Tapi mungkin ada sesuatu hal yang bisa kita goyang dari sisi mindset-nya. Oke.
Ini kita cerita sedikit tentang psikologi ya. Jadi saya juga bisa jadi psychology coach. Wijaya kira-kira orangnya umurnya berapa? Buat 32-an. 32, oke. Masih muda. Nah, jadi buat teman-teman yang lain, teman-teman akan ketemu juga case-nya kayak Wijaya ini, tapi dalam bentuk mungkin nasabah yang berbeda gitu. Tapi karakternya mungkin lebih kurang sama. Adalah sangat normal, ya. Adalah sangat normal. Usia muda pasti lebih identik dengan mencari sesuatu yang lebih kencang. Oke. Saya mau bagi, kalau misalnya kita balik, posisinya bukan 32, tapi 62 Wijaya. Menurut kamu apakah dia masih akan tanda kutip bicaranya agak setinggi itu nggak nadanya? Bagaimana? Enggak, oke. Nah, jadi setinggi itu. Yes. Nah, ini karena kebetulan 32. Ya, saya juga akan berkata sedemikian kalau saya juga umur 32. Bayangannya gini, teman-teman. Teman-teman jualannya Avanza, produk mobil Avanza misalnya. Teman-teman jualan sales mobil. Saya suka naik mobil Ferrari. Jadi ketika you jualan ke saya mobil Avanza, kira-kira nendang nggak buat saya? Wijaya. Saya sama Wijaya aja nih hari ini pokoknya dulu. Nendang nggak Wijaya? Bagaimana? Bagaimana? Kamu jualan Avanza, saya suka naik Ferrari. Kira-kira masuk nggak? Enggak kok. Enggak. Dan apa yang kamu perlu lakukan adalah sedikit merubah. Bukan suruh, Bapak nggak usah naik Ferrari, Bapak beli Avanza. Itu totally wrong. Karena secara usia, demografi, dia memang lebih, ya saya lebih senang naik Ferrari daripada naik Avanza. Mungkin juga saya juga belum berkeluarga, jadi saya tidak ada masalah dengan Ferrari. Kan cuma 2 orang gitu loh. Ya kan? Nah, jadi gini, poin masuknya apa? Pak, oke, saya kasih contoh satu lagi. Oke. Kalian tahu nggak di versinya orang kaya itu, sebenarnya orang kaya itu punya 6 kelas aset yang utama ya. Ada yang tahu orang kaya itu punya 6 kelas aset apa saja biasanya? Semua orang boleh ikut serta. Ayo. Suara saya jelas nggak sih? Atau hilang? Jelas, Pak. Oke. Ayo. Orang kaya itu punya 6 kelas aset. Kira-kira tahu nggak apa saja? Ayo, semua orang bisa ikut serta di sini. Salah nggak apa-apa. Ayo. Yes. Mungkin tabungan, Pak. Oke, tabungan. Oke, siap. Saya tampung. Nggak apa-apa. Mobil. Oke. Properti, Pak. Oke, saya ubah pertanyaannya. Kalau kamu adalah Crazy Rich Palembang dan Crazy Rich from Medan. Oke? Ya, yang penting bukan Indra Ken lah. Yang penting bukan Indra Ken. Nah, Tommy langsung ketawa itu. Dia udah tahu dia. Oke. Oke. Kalau lu Crazy Rich Palembang atau Crazy Rich Medan, kira-kira 6 aset apa, 6 instrumen investasi apa yang kamu perlu punya? Coba, anyone. Pasti saham, Pak. Apa? Saham. Oke, tadi ada sabar satu-satu, gua catatnya pelan nih. Tabungan, saham, emas, apa lagi? Bitcoin, Pak. Sabar, tadi apa? Bitcoin, terus? Properti, Pak. Properti, oke, terus? Tabungan, saham. Emas. Apa? Emas sudah, tabungan, saham, emas, properti, Bitcoin, apa lagi? Hey, lu, come on. Gini loh, guys. Lu kalau mau ngomong sama Elon Musk, tapi gaya lu itu, jidat lu itu cuma 200 juta, lu kira-kira bisa ngomong nggak sama Elon Musk? Elon Musk ngomongnya sudah beli Twitter, perjalanan ke angkasa, lu ngomongnya masih jidatnya 200 juta gitu loh. Ayo. Nah, saya sedang men-trigger Anda untuk berpikir, kalau lu adalah Crazy Rich, kira-kira 6 instrumen investasi apa yang lu wajib punya? Lu bilang tabungan, saham, emas, properti, Bitcoin. Apalagi? Baru 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5, kurang 1 lagi.
FR, Pak. FR, oke. Bonds, oke. Mas satu lagi reksadana aja, Pak. Reksadana, oke. Saham dan reksadana kita masukkan dalam satu kelas lah ya, karena mereka kan lebih kurang isinya sama. Boleh, Pak. Ya. Selanjutnya, Apa? Asuransi. Sorry, ulang boleh? Apa? asuransi, Bang Pak. Asuransi bukan investasi sih. Asuransi itu proteksi. Asuransi itu proteksi. Jadi dia nggak bisa dibilang investasi karena dia proteksi. Saya bilang investasi. Dolar, Pak. Dolar. Oke, siap. Oke, dolar berarti. Oke, nah saya udah ketemu. Nah, jadi sebenarnya kalian itu sudah punya dasar-dasar menjadi crazy rich. Oke, ya. Oke, baik di Palembang maupun di Medan. Jadi saya bilang gini, mereka punya tabungan. Yes, karena mereka tiap hari kan pasti harus belanja gitu. Jadi mereka pasti punya tabungan. Mereka juga punya deposito. Why? Karena itu buat standby. Tapi di atas itu mereka juga punya tadi bonds ya, obligasi. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Kemudian mereka juga punya saham. 4 ya. Saham atau reksadana itu dalam satu kelas. Oke. Kemudian mereka punya properti. Oke. Oke. Properti. Dan sorry tadi emas, punya emas, dan satu lagi punya namanya forex. Oke. Udah 7 kayaknya ya. 6 apa 7? Coba tadi. Tabungan deposito kita anggap satu aja lah ya. Tabungan deposito, kemudian apa lagi? Halo. Obligasi, Pak. Oh, tabungan deposito satu jenis, kemudian obligasi. Oke, kemudian tadi apa lagi? Emas. Emas, oke. 4. Kemudian properti, oke. Yes. Satu lagi yang terakhir tadi apa? Reksadana atau saham. Reksadana saham tadi satu kelas. Oh iya. Forex. Ya, forex benar. Oke, nah sekarang semua masing-masing, semua siap-siap untuk menjawab pertanyaan saya pada saat yang bersamaan ya. Semua siap-siap untuk menjawab pertanyaan saya pada saat yang bersamaan. Dari 6 ini ya, saya ulangi ya. Saya bilang aja deposito lah, tabungan deposito. Oke. Kemudian obligasi. Oke. Kemudian ada saham atau reksadana. Oke. Kemudian ada emas, properti, dan forex. Pada saat yang bersamaan, apakah 6 ini semuanya naik? Jawab. 1, 2, 3. Ya atau tidak? Tidak. Saya kurang menangkap uniformnya, seragamnya kalian. 1, 2, 3. Dari 6 ini ya, 6 tadi ya, tabungan deposito ya, satu jenis, bonds atau obligasi, saham atau reksadana, emas, properti, dan forex. Apakah dalam kurun waktu yang sama, 6 ini naik pada saat yang bersamaan? 1, 2, 3. Tidak. Nah, tidak. Nah, berarti kalian sudah memiliki dasar-dasar crazy rich. Oke. Apakah turun pada saat yang bersamaan juga? Tidak, Pak. Berarti ada yang naik dan ada yang turun. Oke, nah sekarang kita coba mulai bedah. Ya. Wijaya mana nih suaranya nih? Wijaya. Halo Wijaya. Iya, Pak. Oke. Kalau dalam posisi krisis, kira-kira dalam posisi krisis nih, pecah perang lah, krisis lah, oke? Dolar naik apa turun? Dolar itu menguat atau melemah? Dolar ke 20.000 atau ke 10.000? Ke 20.000. 20.000. Berarti rupiahnya melemah, dolarnya menguat. Oke. Kalau saya pegang dolar, kira-kira happy atau enggak? Happy, Pak. Happy. Oke, good. Kalau pada proses krisis juga, emas naik apa turun? Naik, Pak. Naik. Oke. Ini logika market. Jadi ketika ngobrol, kita sebenarnya nggak jualan. Kita ngomongin logika market. Oke, kemudian properti. Kalau lagi krisis, naik apa turun?
Turun, Pak. Turun, oke, sip. Jadi kalau gua pegang properti, mampus deh gua gitu ya kan, kalau lagi krisis. Oke, siap. Kemudian saham, kalau lagi krisis, saham dan reksadana lah. Naik apa turun? Turun. Turun. Turun, oke, siap. Kalau bonds, lagi krisis, oke, ekonomi suatu negara lagi susah, kayak Bangladesh sekarang gitu. Bondsnya naik apa turun? Harganya? Turun. Bonds. Kalau lagi krisis. Turun, Pak. Naik apa turun? Nggak seragam, nggak suaranya. Mana? Bonds ya kalau lagi krisis naik apa turun? Turun, Pak. Turun. Oke, kenapa? Karena berhubungan dengan kekuatan suatu negara untuk bisa membayar hutangnya kan gitu. Ya. Jadi kalau lagi krisis berarti negaranya kira-kira juga bisa jadi ya resikonya meningkat. Oke, kemudian tadi bonds. Oke, berarti deposito. Deposito kalau lagi krisis naik apa turun? Coba. Ini tricky nih sedikit. Deposito kalau lagi krisis naik apa turun, guys? Harusnya naik, Pak. Naik, Pak. Harusnya naik. Naik, Pak. Jawabannya adalah kalau lagi krisis harusnya naik. Saya setuju. Kenapa? Supaya dana-dana nggak keluar kan gitu, nggak pindah-pindah ke negara lain. Setuju? Setuju, Pak. Nah, jadi lihat dalam waktu yang sama krisis, kalau si Crazy Rich ini punya 6 aset ini, dia tetap win kan? Setuju? Setuju. Nah, jadi ini lihat Wijaya, lihat kemana saya mencoba mengarahkan pembicaraan ini Wijaya. Jadi dia memang traders, oke, ketemu Mahaguru lah, oke, kita nggak bilang dia Ya, Pak. ya. Tapi ingat bahwa sesuatu yang terlalu homogen itu tidak baik. Ya, artinya gini, kalau lagi krisis kemarin, kemarin lagi COVID, saya pegang 100% portofolionya saya itu adalah properti. Amsyong nggak saya? Pak. Oke, nah tapi kemudian ketika krisis, ketika COVID kemarin, saya pegang portofolio saya ya 100% saham, misalnya saham rumah sakit. Saham rumah sakit kayaknya bagus tuh. Bagus nggak? Bagus. Nah, jadi tapi terlalu homogen tidak bagus. Jadi Wijaya masuklah dengan diversifikasi portfolio. Nah, itu resep saya. Siap, Pak. Nah, jadi Bapak kan tidak selamanya Bapak trading. Oke. Ya, tapi Bapak akan trading, tapi tidak selamanya market itu kan selalu up and down. Ya, tapi saya bisa cuan. Iya, nggak apa-apa. Cuannya Bapak, cuannya Bapak masukin atau diversifikasi ke portfolio aset lainnya. Ingat tadi Crazy Rich aja pasti punya beberapa aset. Saya kasih tahu ya. Lu kira orang kaya itu yang buka pabrik itu kaya dari pabriknya? Pabriknya enggak. Pabriknya untungnya ya mana mungkin pabriknya. Barang jualan mana ada pabrik yang untung 100%. Paling-paling untung 20%. Nah, sebenarnya dia sedang ngapain? Dia sedang mengakumulasi lahan di samping pabriknya. Nah, yang dia akumulasi adalah lahannya, propertinya, unit propertinya. Oke. Nah, kemudian rupanya dia buka pabrik tapi juga punya saham. Nah, rupanya sahamnya naik, dia jualan. Sahamnya bisa aja naik 100%, tapi sedangkan jualannya aja baru untung 20%. Ya, tentu saja itu adalah konsep investasi. Nah, jadi kalau Wijaya bertemu kembali dengan nasabah ini, ingat untuk membelokkan sedikit, Pak, bagi diversifikasi. Oke. Saya kebetulan di bank saya memang nggak jualan saham atau trading forex, tapi saya punya bonds dan reksadana, Pak. Nah, kalau bonds ya basically untuk menjaga supaya Bapak tetap punya fixed income. Kalau misalnya Bapak lagi males trading, ya fixed income-nya bisa jalan ke Bapak. Oke. Nah, kalau misalnya Bapak mungkin satu hari pengen jalan-jalan ke luar negeri, nggak trading sama sekali. Kalau nggak trading kan berarti nggak kerja gitu, nggak cuan kan. Bapak bisa mengandalkan fixed income-nya Bapak. Nah, kira-kira begitu Wijaya. Dapat idenya dulu? Wijaya, halo.
dapat, Pak. Oke. Oke, saya berhenti di sini ya. Kalau kamu mau lanjut, mau colek-colek saya lagi, mau nyedot saya lagi, tanya lagi. Oke, saya berhenti di sini dulu. Siap untuk Wijaya dan. Baik, Pak. Siap, Pak. Oke, Terima nah kasih, Pak. sama-sama. Oke, siap. Kemudian tadi ke Yohana dan Kevin buka pikiran nasabah FR. FR di atas 100. Oke, siap. Bagaimana membuka nasabah untuk tertarik membeli FR? Saya harus jujur, banyak pertanyaan datang ke saya begini. Tadi pagi juga ada yang tanya, nasabah saya ada duit, kira-kira FR apa yang bagus ya? Oke, ini saya balikin ke teman-teman. Saya pasien, teman-teman dokter. Oke, tolong ya dok, bantu jawab pertanyaan pasien ini namanya Andi Panca. Anda dokternya, Anda dokter financial, Anda financial dokternya. Saya cuma bilang gini, dok, financial dokter, saya punya duit nih, ya you name it lah, berapapun saya punya lah, ya 10M, 20M. Kira-kira saya mau beli obligasi, apa yang bagus ya? Coba, anybody can try? Ayo, silakan. Gak ada yang salah kok. Dokter A, dokter B, dokter C pasti punya diagnosa yang berbeda-beda. Suara saya jelas ya? Halo? Masih kedengaran atau saya ngomong sendiri? Jelas, Pak. Ya, yuk. Silakan, nggak apa-apa. Pasti ada ketemu pertanyaan seperti saya kan? Saya orang awam soalnya. Saya punya 20M atau 10M atau ya 2M lah. Katanya beli obligasi bagus ya. Obligasi apa bagus ya sekarang ya? Coba diagnosa. You are the doctor. Diagnosanya apa? Oke, aduh, jangan diminta panggil-panggil nama lah, kasihan saya. Ayo. Kan kalian makin colek saya, makin dapat ilmunya. Ayo. Anybody? Atau mau main panggil? Kalau main panggil berarti lebih gawat nanti. Salah-salah. Gimana? Profil risikonya, Pak. Bagaimana? Analisa profil resikonya. Ya gue nggak tahu sih, kan saya cuma berlempar pertanyaan seperti itu. Kira-kira kata teman saya beli obligasi lagi bagus. Obligasi apa yang bagus ya? Ayo. Kalau ditanya kayak gitu, pertanyaannya terus langsung chat Andi Panca. Kok Andi, obligasi apa yang bagus? Ayo, gimana tuh jawabnya? Coba. Orang Medan, mana nih? Evelyn? Tanya kembali ke nasabahnya, mau yang short, medium, atau long tenor? Apa itu short, medium, dan tenor? Apa? Gak ngerti aku. Nah, coba ini Evelyn ya, dia menjawab, kita coba. Yang short tenor, misalnya dia mau tempatkan putar uangnya dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun. Aku mulai nangkap sih arah Evelyn. It's okay. Cuma pembawaannya, komunikasinya harus lebih cair lagi. Kaku banget soalnya. Ada yang mau coba? Yang lain? Atau Evelyn mau lanjut? Bagaimana? F87. Sorry apa? Eka? F87, Pak. Oke, langsung dokternya langsung kasih F87. Weh, mantap nih. Berarti bisa membaca pikiran saya ya, Eka ya. Coba. Ding 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 ding. Nah, pertanyaannya kenapa F87 ya? Ayo. Tenornya, Pak, jangan yang terlalu panjang, tenornya pendek, Pak. Oke. Tanpa mengetahui saya sakit apa, langsung dikasih obat COVID. Belum tentu juga saya sakit COVID. Belum tentu juga saya butuhnya COVID. Saya mungkin hanya butuh Panadol sih, tapi karena dokternya nggak tanya saya butuh apa, ya saya merasa kenapa dia kasih gue FL87 ya? Saya lihat dulu FL87. FL87 itu 9 tahun jatuh tempo, padahal saya sebenarnya cuma mau ngomong duit saya hanya longgar 3 bulan sih. Halo.
Dokter Eka, kalau saya beli level 87, 3 bulan kemudian, kalau saya cair bisa cuan nggak Dokter Eka? Dokter Eka. Nah, kalau 3 bulan itu tergantung, Pak. Ini kan takutnya suku bunga naik, harga obligasi tambah turun, Pak. Jadi kehidupannya nggak usah, Pak. Oke, jadi sebenarnya sekarang FL87 itu cocok buat saya nggak sih, Dokter Eka? Kalau Bapak mau beli dari yang lain, obligasi 87 sih oke sih, Pak. Oke. Tapi setelah saya beli, saya ikutin 3 bulan, saya cairkan, kayaknya saya bakal rugi-rugi juga kayaknya ya, Dokter Eka ya? Tergantung, Pak, itu, Pak. Tapi kalau dari mau obligasi itu 87, Pak. Oke, siap. Dokter Eka fanatik dengan FL87. Siap. Oke, nggak apa-apa. Banyak dokter. Oke, ada dokter yang lain? Mungkin Puji, Pak. Silakan. Kalau Puji sih biasanya kalau memang nasabahnya ada, Puji pertama sih ditanya dulu, Pak, dananya dipakai kayak Evelyn tadi mungkinnya yang waktu dekat atau medium atau long kayak gitu. Karena kan kita nggak tahu nasabahnya kayak Pak dibilang tadi cuman bisa di stay 3 bulan kayak gitu kan. Terus misalnya maksudnya gini, kita harus mesti tahu dulu apa yang nasabahnya perlukan kayak gitu Pak. Nggak bisa langsung ngejudge. Misalnya PBS 31 atau yang lain kayak gitu kan. Oke. Nah ini lebih ini dokternya lebih ngajakin ngobrol. Oke, siap. Nggak apa-apa, it's okay. Ada dokter ABC, silakan. Ada satu lagi dokter mungkin, silakan. Mau coba? Kalau Palembang, gua nggak usah panggil lah. Ini saya boleh minta dokter Tika aja nggak? Oh boleh. Waduh, ini maha dokter, Master Sifu. Iya Pak. Ayo silakan. Oh boleh. Kalau Tika sih biasanya nanya dulu Pak, nasabahnya dananya mau dipakai kapan atau jangka waktu saya berapa lama. Kalau misalnya sekiranya dia cuma sebentar kayak tadi kan Bapak bilang dipakai kan. Nah itu dialihin yang lain sih Pak biasanya. Jadi nggak maksain harus di bonds Pak, karena kan bonds kita nggak tahu ya, kalau dia naiknya cepet sih enak, kalau misalnya dia stuck lama kan juga nantinya nyangkut kan setelah dananya mau dipakai, nggak bisa gitu Pak. Oke, baik. Oke, siap. Oke, jadi teman-teman bisa lihat sama kayak kita ke dokter, ada dokter spesialis kandungan A, dokter spesialis kandungan B dan C, mana yang lebih enak ngobrolnya gitu ya kan? Tapi nggak apa-apa, it's okay. Ada yang cocok-cocokan sih gitu loh. Nah, so dari cara teman-teman menyajikan rekomendasi dan diagnosanya, nah itulah nasabah itu merasa ada chemistry-nya muncul di sana. Oke? Jujur saya tadi agak cocok dengan dokter Tika maupun dokter Evelyn. Oke, tapi dari semuanya kayaknya saya lebih cocok sama dokter Tika karena mungkin yang terakhir. Ya kan dia langsung udah dapat kesimpulannya, ya. Teman-teman harus ingat bahwa sebelum kita menyajikan sebuah resep, ya saya bilang aja resep gitu ya kan, resep produk rekomendasi, kita harus tahu dulu sakitnya apa. Oke? Sakitnya apa, baru ketika kita tahu sakitnya, kita kasih resepnya, dia akan lebih gampang dibeli. Saya yakin teman-teman nggak ada yang tiba-tiba pada saat sekarang kepikiran untuk pergi beli obat sakit gigi. Ada nggak? Nah, pasti nggak ada. Wong saya nggak sakit gigi, kenapa Andi suruh saya pergi beli obat sakit gigi dan saya mau? Nah, pasti nggak ada. Tapi ketika saya bilang saya sakit gigi and you resepkan obat yang harganya 200.000, saya pun pergi beli karena sudah kebalang sakit. Nah, jadi it's very important tingkat sukses closing ratio itu menjadi lebih tinggi ketika kita sudah tahu sakitnya di mana. Ya. Nah, oke. Saya langsung membuka diri. Saya buka nih baju saya. Dok, saya sakit, duit saya sakit. Sakitnya apa? Saya tidak suka deposito you sekarang 325. 3% lah. Duit saya cuma 100 juta sih. Contoh aja. 100 juta you kasih gua berapa, Dok? Depositonya. Dok, duit saya 100 juta. Nggak kepake sih. Ya barang-barang 2 tahun lah, 3 tahun nggak masalah lah.
Ya, tapi saya ada sakit, duit saya sakit. Sakitnya kenapa? You kasih gua berapa depositonya, Dok? Kalau 100 juta, Dok. Ayo, everybody come on. Hey, dokter. 2,5. 2,5. Ada lagi dokter lain? Kasih saya berapa? $275, Pak. 275. Ini dokter lebih cinta ya. Oke, saya happy sama dia. Saya nanti cari dokter yang kedua aja. Ada lagi dokter yang ketiga mau kasih 3%? 100 juta? Ada? Nah, nggak ada. Oke. Kalian sudah tahu saya sakitnya di mana. Saya punya duit 100 juta. Saya rasa deposit dengan longgar-longgar sekitaran 2-3 tahun nggak kepake. Dan saya tidak puas dengan deposito punya you, dokter, gitu loh. 2,5, 275, inflasi aja laporannya sudah 4%-an gitu loh, ya kan. Jadi duit saya kan pasti menjadi minus. Nah, baru dari sana muncullah solusinya. Nah, gitu loh. Oke? Karena saya sudah telanjang, udah kasih tahu nih problem gua apa, sakitnya apa, dan lu udah bisa kasih susun kira-kira rekomendasi produk yang sesuai apa. Nah, untuk 2-3 tahun, nah saya kasih tahu teman-teman. Oke? Oke, ini Palembang ya, Palembang. Are you in the Avengers? No, Palembang ya, sebentar. Oke. Oke, Palembang. Ini Palembang semua. Boleh buka grup WhatsApp Bond dan MFX Bond dan FX Palembang yang tadi teman-teman dapatkan link undangannya. Oke, buat Medan ini saya sedang tembak ke siapa? Siapa yang bisa saya tembak ya kontennya? Medan? Halo. Medan. Halo, Medan. Saya mau kirim konten ke teman-teman untuk teman-teman baca. Saya mau kirim ke siapa nih? Baru nanti yang dapat lu share ke 2 orang lainnya. Evelyn aja aku. Evelyn, do you have my WhatsApp? Do I have your WhatsApp? Evelyn. Yes. Oke, saya sudah share ke Evelyn. Oke, baca WhatsApp-nya ya, F. Nah, please share to your 2 other friend ya. Oke, yang di Palembang sudah baca. Nah, itu PBS 31. Oke. Nah, saya mau jadi tadi kan pertanyaannya siapa tadi? Sorry, yang pertama Yohana. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi kita sebenarnya sedang role play. Tadi pertanyaan Yohana, bagaimana cara membuka pikiran nasabah tentang FR? Tadi kan saya adalah deposan gitu loh. Oke. Teman-teman yang di Palembang dan teman-teman di Medan sudah lihat kontennya. Pak Hendri sebentar ya. Let's see if you have it too. Pak Hendri kayaknya belum terima. Sebentar ya. Oke, saya sudah share ke Pak Hendri juga. Nah, dari sana, coba teman-teman lihat apakah resep ini menarik buat saya atau tidak, dan why. Kalau misalnya menarik, teman-teman coba jualin ke saya. Atau coba ngomongin ke saya. Tidak usah hard selling. Kalau di investment itu sebenarnya kita nggak ngomongin harus closing, tapi buka mindset-nya. Itu sangat penting. Teman-teman suka dengan anggap saja teman-teman sudah dapat resepnya. Menarik nggak itu? Palembang, Medan, yuk kita ada Sandy ya. Yuk kita ada banyak orang, banyak dokter nih di sini. Ada yang mau coba jualin ke saya? Kalau diam-diam ya lu nggak akan jadi dokter yang baik, karena dokter yang baik juga kalau cuma diam-diam cuma nulis resep pasti nggak akan punya pasien. Ya? Dokter Ricky aja deh. Apa? Siapa? Jualin ke Pak Andi. Oke, Ricky. Ya. Ya, Pak. Yes. Saya tadi sudah cerita. Pak. Gimana? Jujur Pak Riki kurang ngerti kalau PBS.
Oh ya baik, oke siap. Ya saya memang pilihin itu kan biar lu ngerti kalau lu udah. Oke. Tapi sebenarnya kata kuncinya sudah di sana sih. Anyway, oke. Oke, saya pilih Medan satu lah ya, coba ya. Siapa tadi? Evelyn? Evelyn atau Sandy? Sandy ada? Ada kok. Ayo. Ya tentang TBS ya kok ya. Iya. Masih belum paham kali sih kok. Masih belum paham kalau kali ya. TBS. Aduh. Ada yang mau coba? Fuji, Syariah? Yes. Nah, ayo. Salah koreksi aku. Yap. Halo. Ya. Ayo. Oke, pagi Kwandi. Saya nggak perlu yang cicat-cicatnya tuh, ya. Nggak perlu sama pagi, Bapak gimana, apa kabar? Skip that part. Oke. Ya, Kwandi bilang kan kemarin ada dana Kokoido tuh yang 2M. Kata Koko kan perlu yang kata Koko nggak dipakai tuh yang sampai 2 tahun. Kok di Puji sih saranin Koko ambil PBS 3 karena di PBS 3 gini kok. Itu untuk jatuh temponya sih 2024 kok. Jadi kan kurang lebih dari jangka waktu 2002 ke 2024 kan kurang lebih 2 tahun. Nah, jadi itu kalau untuk kuponnya kan kalau Koko kan kata Koko tadi deposito nggak menarik tuh, cuma kalau di BS nih kok dia kuponnya di 4%, gross di 6 kok. Nah, itu kan lebih tinggi dong, lebih tinggi 1% daripada deposito. Dan untuk deposito itu untuk pajaknya 20%. Kalau di PBS 31 ini 10%. Jadi Koko dapat cuannya lebih banyak kayak gitu. Gimana kok? Kan buat Koko kan? Oke. Ada lagi? Apa ya? Iya, satu lagi kok. Jadi gini, kalau untuk ya kan nanti jatuh tempo, nanti dia harganya lagi kok kan mau 8 kok. Jadi kok bisa untung udah kok nanti kalau tempo kan lumayan. Oke, siap. Oke, terima kasih. Nah, kira-kira teman-teman sudah melihat ya stylenya Fuji ketika menjelaskan ke nasabah, style like that ya. Ada yang mau coba? PBS? Ini bukan sesuatu yang umum, tapi ya inilah yang saya mau teman-teman. Ya, gimana? Silakan. Ini kan nasabah punya depo 100 juta ya. Yes. Ya. Di sini kan punya depo 1 juta nih. Kalau di tahun 2020 didiamin aja. Kebetulan di obligasi itu 0,3. Nah, itu 4% kok. Ingin depo sekarang kan 3% kok. Sebenarnya sisanya ini PBS 031 ini sama aja kayak depo. Tapi dia memang dapat bunganya 6 kali. Terus juga untuk pajaknya juga untuk di PBS 031 ini 10%. Kalau misal Koko bandingin dengan depo yang pajaknya 20%, itu PBS 031 lebih baik sih kok. Terus juga perhitungannya kok. Kalau perhitungannya Koko punya cepet tio nih. Cepet tio dikali 4%, kira-kira per 6 bulan itu Koko dapat sekitar kita 775. Anggaplah setahunnya dapat kalau depo itu kan 3,25 per tahun 200. Itu publik bisa cetil lah kok kira-kira. Terus juga di sini kan kalau PBS 031 kan kita ada main harga jual, harga beli. Dimana kalau obligasi itu kalau harga normalnya, harga parnya itu di 100. Sedangkan kalau per 850.
untuk PBS 31 punya 2 tahun lagi nih kok. Kan selama ini kan Koko diamin depo tuh udah ya hampir 2 juga sih kok. Ya dicoba nanti pas satunya jatuh tempo kembali lagi di harga 100. Jadi di sini Koko 1,50. Di mana nanti 1,50 di 100 juta itu untuk 1.500.000 kok. Gitu sih. Okay, thank you. This is much better. Saya tidak bilang teman-teman salah. Basically what you're saying is already correct. Tinggal ya cara menyanyikannya supaya lebih menarik dengan intonasi tinggi turun rendah dan lain-lain. Saya mau tambahkan satu aja, terutama khusus untuk Priscil. Teman-teman pernah dengar namanya compound nggak ya? Compound itu adalah compound interest, itu berarti bunga berbunga. Berarti sama kayak model apa? Kalau bunga berbunga? Di deposito namanya apa? Haro. Oke. Kalau sama-sama letak 2 tahun, ya, misalnya ya, deposito tadi kan 2,5, ya kalau diaroin dengan sama-sama letak 2 tahun yang kupon 4%, mana yang aronya lebih kencang atau compoundingnya lebih kencang? Yang 4%. Ya udah. Nah, itu jangan lupa dibilang. Jadi itu penguat rasanya sangat kuat sekali. Ya. Oke, karena tadi yang kalian ceritain produk, tapi sebenarnya kalian memiss atau melewatkan yang future-nya, future value-nya, ya. Compounding-nya itu apa gitu loh. Ya. Oke, nah jadi saya nggak akan cerita banyak tentang PBS. Pada prinsipnya teman-teman skripnya udah di sana. Dan ini kurang dari 24 bulan sih. Oke. Dan ini kurang dari 24 bulan dan ya tadi Priscil sudah cerita di ujungnya itu sudah ada menunggu harta karun 1,5% gitu loh. Ya kita bilang tambahan cashback di ujung lah. Ya lu pegang sampai ujung ya dia kasih kamu 1,5 juta contoh di ujungnya. Dengan kupon yang lebih better dari deposito, pajak 10%, jaminan pemerintah. Kupon setiap 6 bulan. As simple as that. Dan of course, jangan lupa compounding. Nah, compounding ya, ingat ya, compounding, kalau sama-sama dia pegang deposito per 6 bulan, ya compoundingnya lebih kencang di di PBS 31. Tadi ada yang bilang, saya kurang mengerti PBS. Sebenarnya kalau teman-teman baca skripnya itu sudah ada ditulis di sana. Ya. Kalau teman-teman terbiasa dengan ORI, maka pasangannya apa? Kalau ORI berarti pasangannya apa? SR. SR atau suku. Kalau FR, fixed rate ya, Fanta Romeo, FR, pasangannya apa? PBS. Udah. Kemudian kalau Indon, pasangannya apa? Indois. Nah, kalau tabungan konven pasangannya apa? Nah, udah. Kemudian kalau SBR, saving bond retail, pasangannya apa? Buka contekan lah, bos. Udah di sana itu. Buka yang tadi saya tulis di WhatsApp itu. Kalau SBR pasangannya apa? ST, Pak. ST, suku tabungan. Nah, jadi for your information juga, nanti tanggal 19 mulai Jumat depan, ada tuh suku retail 17, SR 17. Kemarin sore saya sudah taruh teasernya di Rek Sumsel Investment. Ya, please mulai baca. Karena lu nggak panasin nasabah, ya bank lain udah panasin. HSBC sudah panasin, DBS pun udah panasin nasabahnya gitu loh. Oke? Nah, jadi kalau nggak ngerti PBS, ingat FR. Maka dia sama. Cuma satu adalah konven, satu syariah. Kalau nggak tahu SR ya, suku retail, apa tuh? Dan ingatlah ORI. Sama kok. Cuma satu adalah konven, satu syariah. Oke. Nah, jadi bagaimana membuka pikiran nasabah yang tadi pertanyaan Yohana. Saya pikir kita perlu ngobrol dulu ya, Yohana, resepnya. Kemudian cari titik sakitnya ya, Yohana. Halo. Yes, are you there, Yohana, yang bertanya? Suara saya jelaskah?
Jelas. Oh, jelas. Oke, siap. Nah, jadi cari tahu dulu titik sakitnya di mana, baru kita bisa sisipin resepnya. Dan itu biasanya persentase closingnya lebih cepat. Dan tidak usah hard selling sih kalau di investasi. Karena dari tadi saya nggak ngomongin lu harus beli PBS atau apapun. Ya, tapi intinya, bisa kupon lebih tinggi, pajak lebih rendah. Jangan lupa bahwa deposito, Priscil bisa kunci deposito selama 24 bulan nggak, Sil? Maksudnya tuh? Saya bisa kunci rate deposito saya untuk 2 tahun? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, ini bisa. Ini Pak, Bapak sudah punya obligasi yang tenornya 2 tahun jatuh tempo. Sama kayak deposito kan? Selesai. Jadi, lu bisa make sure bahwa untuk 2 tahun ke depan, rate-nya tuh pasti fix gitu loh. Ya, itu 4% PBS 31. Mau yang fix selama 5 tahun, 4 tahun, ada? FR86. Oke. Nah, ini saya kasih contoh di oke, saya lempar lagi ya. Sebentar sebentar. Avengers. Oke, siap-siap untuk menerima bahan dari saya lagi ya. Cek kembali di grup WhatsApp. Kalau Medan, saya akan kirim ke Evelyn yang tadi. Evelyn, please share to your friend, oke? Sebentar. Oke. Bentar ya, tak cariin sebentar. Evelyn Pon FX dan Henry CD. Sebentar. Tag. Oke, silakan lihat di WhatsApp. Yap, thank you Evelyn sudah membaca. Oke. Nah, jadi ini adalah kira-kira udah langsung tahu nih resepnya. Kalau mau tenor 2 tahun isinya apa? Mau 3 tahun apa? Kalau 4 tahun apa? 5 tahun apa? Kemudian kalau mau yang lebih medium tenor 5-10 kira-kira ya. Ini FR91, FR87 contoh. Tadi ya thank you ya. Tadi siapa? Eka ya, FR87. Kalau mau di atas 10 tahun, nah FR88. Nah, tapi tentu teman-teman harus ingat seperti ini. Oke, teman-teman, saya minta lihat ini ya. Teman-teman tahu bandul, tahu kan yang kayak gini, ini ada 2 bandul, kemudian kalau saya tarik bandulnya terus tik tok, ada? Tahu? Halo, tik tok, tik. Tahu Pak. Nah itu. Tahu kok. Nah, jadi ada 2 bandul, ini ya 1 bandul. Nah jadi lihat, ini saya punya 2 tangan ya. Ini kalau saya ada titik tengah, maka lihat bandulnya. Ada 2 bandul, satu bandulnya segini, dan satu lagi bandulnya segini. Oke, tentu kalau bandul yang ini yang di tangan, yang di kanannya teman-teman, saya tarik sampai segini, berarti kan swingnya lebih lebar. Ning nong, ning nong, ning nong. Nah kalau yang bandulnya segini, berarti kalau ditarik ya berarti cuma agak sempit dia. Tek tok, tek tok, tek tok, tek tok. Kemudian lambat, kemudian akhirnya berhenti di tengah. Jus, itulah jatuh tempo. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau tenornya semakin panjang atau bandulnya semakin jauh dari titik nolnya, ditarik, berarti dia swingnya lebar. Sing song gitu loh. Nah, itulah hubungan tenor dengan harga. Jadi kalau tenornya atau durasinya semakin jauh, semakin besar, maka dia swingnya juga semakin lebar. Oke, kalau dia misalnya bandulnya itu cuma agak jauh, agak sedikit jauhnya dari titik tengah ini, berarti dia swingnya lebih pendek-pendek. Nah, jadi pertanyaannya, PBS 31 sama FR81. PBS 31 sama PBS 31 sama FR91. Mana yang lebih beresiko? 91 bukan Pak. Oke, setuju. Kenapa? Karena 91 itu 10 tahun. Berarti dia kira-kira bandulnya itu agak lebar. Kalau 31 ya cuma dikit, 2 cm. Berarti dia cuma tek tok, kemudian dikit, kemudian akhirnya jatuh tempo. Selesai. Nah, kalau begitu sebenarnya, kalau gitu FR91 beresiko dong. Jangan salah juga.
Kalau beresiko, orang-orang pun nggak mau main saham. Tapi masalahnya saham makin banyak orang main. Lu aja yang nggak main. Nah, gitu loh. Kalau Ferrari beresiko, kenapa penjualan Ferrari naik terus ya tahun ini di Amerika Serikat ya? Lu aja yang nggak naik Ferrari. Nah, gitu loh. Ya, nah jadi sesuaikan dengan rasa sakitnya yang tadi. Diagnosanya apa gitu loh. That's the point. Oke. Nah, jadi menjawab kembali pertanyaan Yohana, bagaimana membuat pikiran? Nomor 1, cek dulu sakitnya di mana. 2, kasih dia FR yang sesuai. Nah, kira-kira. Yohana? Terjawab? Ya, Pak. Ya, semoga bisa diaplikasikan ya. Kalau kurang, nanti colek saya lagi ya. Lu ada colek, baru saya keluarin lagi. Lu nggak colek-colek, berarti saya nggak keluar. Nah, ini kan Yohana ada colek. Oke, saya berhenti di sini. Nanti kalau ada colek lagi ya, pengen tahu lagi, silakan. Oke, pertanyaan berikutnya datang dari siapa tadi? Kevin, sorry. Winaldo dan siapa nih? Tulisan gua kok jelek kali ya? Kevin ya? Kev? Iya Pak, saya Kevin Pak. Ah, tadi yang tanya, oke, siap. Ya, Kevin sama Winaldo. FR di atas 100, gimana nih? What's to do? Oke, siap. Saya harus jujur dan saya harus humble. Nyangkut itu hal yang manusiawi. Oke, contoh. Ini berarti saya ngajakin Winaldo sama Kevin tetap on with me. Hi Winaldo, stay with me ya Winaldo and Kevin stay with me, okay? Karena this is your question. Tahun 2019, 2018 banyak nasabah beli properti, setuju? Setuju Pak. Beli rumah kita bilang aja beli rumah. 2018, 2019 banyak orang beli rumah, setuju? Setuju. Ekonomi lagi bagus-bagusnya, setuju? Setuju, Pak. Harga rumah lagi tinggi-tingginya juga, bagus, setuju? Setuju. Iya. And then lu dipukul top dengan COVID. Terus harga rumahnya jatuh, setuju? Setuju, Pak. Setuju. Nyangkut nggak lu kira-kira? Kalau lu adalah Crazy Rich Palembang yang beli rumah di 2018-2019, nyangkut nggak lu kira-kira? Nyangkut. Nah, jadi udah manusiawi, nyangkut. Pertanyaannya lagi, kalau lu adalah Crazy Rich, tentu ingat ya, sebentar, sorry. Ya, halo. Ya, halo. Ya, bagaimana? Hai. Ya, oke, siap. Ya, WhatsApp dulu lagi ngajar ya, thank you. Oke, sorry, siap. Kalau lu ada Crazy Rich, kira-kira jidatnya ini akan merasa lu Crazy Rich ya, ingat ya. Kita sedang ngomongin lu Crazy Rich. Lu pasti beli properti di 2018-2019, before COVID hit. Okay? Karena wealth management itu adalah tentang accumulating wealth, tentang akumulasi kekayaan. Ya, bukan akumulasi duit, tapi akumulasi unit, akumulasi emas, akumulasi saham, oke? Pokoknya akumulasi kilo emas, nah gitu ya. Tapi bukan akumulasi rupiah, karena rupiah itu bukan investasi. Itu hanya jalan. Kalau lu beli 2018-2019, kemudian kena COVID, rasanya nyangkut. Tapi di 2020 pas COVID, ada harga rumah yang menarik. Pertanyaannya, Winaldo dan Kevin, do you buy or not? Kalau ada duitnya, Pak. Crazy rich, bro. Nah, makanya lu sorry, Kev. Oh my god. Kalau lu ketemu Elon Musk, lu pasti nggak bakal bisa ngomong sama dia. Karena jidat lu jidat 200 juta, bro. Sorry ya. Lu mengerti maksud gue. Lu harus punya jidat 20M kalau mau ngomong sama Elon Musk, kira-kira bahasanya gitu. Atau lu kalau mau ngomong sama nasabah-nasabah Premier, lu harus punya jidat 20M juga, kayak magnet gitu loh. Baru mereka bisa cocok. Okay? Makanya orang bilang loser and loser talk to each other, tapi kalau loser sama yang winner nggak akan ngomong. Setuju nggak ya, Kev? Kev? Iya, Pak.
Ngerti? Antenanya sama sekali berbeda. Nah, jadi saya tanya balik, kalau kamu adalah crazy rich di tahun 2020 pas kena COVID, tadi udah beli properti di 2018-2019, kemudian 2020 ketemu COVID dan harga rumah jatuh dan banyak orang butuh uang, mau jual murah, beli atau enggak? Beli, Pak. Beli. Beli. Yakin lo? Tadi katanya nggak beli. Beli, Pak. Winaldo beli atau enggak? Kalau pas COVID, ya beli dulu sih, Pak. Kenapa beli? Lagi murah, Pak. Lagi murah. Kenapa? Kamu yakin mau beli? Apa dasar? Coba, nah, aktifkan itu magnet 20, aktifkan magnet antena 20M. Jadi orang tahu, oh, Crazy Rich Palembang punya 20M aja mau beli. Saya juga mau ikut beli gitu loh. Jadi, what do you say to people? Coba. Winaldo dan Kevin, stay with me. Karena ini your question. Halo. Ya. Ya, momennya langka, Pak. Mumpung murah. Momen langka, mumpung murah. Ada lagi? Jangan mute, jangan mute. Winaldo sama Kevin jangan mute. Saya perlu kalian dua untuk ngomong dengan saya. Ini pertanyaan kalian, khusus untuk kalian. Jangan lari. Iya. Coba, kenapa? Lu crazy rich. Apa yang lu omongin bisa jadi influencer untuk yang lain loh. Crazy rich aja beli. Ya bener juga ya. Oh enggak gitu. No. Nggak punya jidat 20M? Radar nggak punya? Bagaimana bisa menarik nasabah-nasabah yang kaya? Nah, itu aja masalahnya. Mungkin problemnya dengan radarnya kalian sih. Kalian pasang radarnya kecil, nggak pasang radarnya besar. Ayo. Apa ya? Oke. Wow. Alright. So, sepulang dari sini, tolong radarnya diperbesar. Oke? Serius. Kalau lu cuma punya jidat 200 juta, ngomong sama jidat 20M nggak akan masuk. Contoh, lu ke nasabah PT. Itu bos lo, 50M. Lu cuma dengan, Pak, Bapak mau masuk deposito nggak 200 juta? Hah? Ketawa dia sama Winaldo, kan gitu ya, Win ya? Nah, jadi ya, Pak, cara ngomongnya, radarnya, pengetahuannya juga harus lebar. Nah, itu maksud saya. Okay, so thank you. So the point is that kedengarannya sekarang sama seperti sekarang harga bonds lagi jatuh. Setuju? Harga rumah tahun 2020 jatuh, harga bonds sekarang juga lagi jatuh. Pertanyaannya, kenapa orang masih mau beli rumah di 2020? Ada orang yang beli rumah. Tadi kan kalau teman-teman crazy rich, then you have money, you buy gitu loh. Why? Oh ya, karena dia tahu itu investasi. Ingat tadi 6 kelas aset kan? 6 kelas aset yang di awal kan? Dia pasti punya gitu loh. Oke? Nah, dia beli. Dia tahu. Nah, sekarang pertanyaannya, harga rumah di 2020 dengan 2022. Ayo, seragam semuanya ya pada hitungan ketiga, jawab saya. Seragam pada hitungan ketiga, jawab saya. Lebih naik atau lebih rendah? Harga rumah 2022 dibanding 2020. Lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, jadi yang tadi crazy rich tiba-tiba jadi dapat cuan kan? Iya, Pak. Udah. Hanya itu saja simpelnya. Karena instingnya, radarnya jalan. Nah, gitu loh. Kalau tadi masih ketemu yang nasabah Winaldo yang tadi atau Kevin yang, aduh gua beli 100 juta, di harga 100, sekarang jadi 90. Ya udah, berarti dia sebenarnya nggak kaya itu. Radarnya nggak jalan. Oke, itu satu ya. Itu tentang psikologi investingnya. Yang kedua, teman-teman boleh catat kalimat ini karena ini kalimat yang ultimate, paling ampuh, ya. Nanti saya mau minta Winaldo sama Kevin untuk mengulang kalimat ini. Kalimat adalah hanya obligasi yang bisa menawarkan kepastian. Hanya bonds yang bisa menawarkan kepastian. Loh, kepastian apa?
Wong turun kok. Iya, pasti balik ke 100 dan ada jangka waktunya. Setuju? Setuju, Pak. Hanya bonds loh. Beli emas ada jangka waktu? Nggak ada. Pasti 2 tahun pasti pasti bisa balik? Belum tentu. Saham? Nggak ada. Beli rumah? Nggak ada juga, nggak ada jangka waktunya. Tapi bonds ada tanggalnya. Tanggal jatuh tempo, ada fixed coupon, sama ada pasti balik ke 100. Guaranteed, orang bilang gitu loh. Ya kan? Tinggal masa waktunya. Nah, ini ketika teman-teman beli bonds, teman-teman sedang berdiri sejajar. Nah, ini kalimat yang ketiga. Ketika teman-teman beli bonds, ya, ini hubungannya sama Yohana yang tadi ya. Yohana, pertanyaanmu juga nih. Ketika teman-teman beli bonds, teman-teman berdiri sejajar dengan dana pensiun, asuransi, manajer investasi. Ya, siapa lagi? Dana asing. Nah, gitu loh. Oke. Kenapa? Tidak ada dana pensiun yang mau beli kripto. Oke? Jadi siapa tuh? Wijaya. Oke? Wijaya mana? Wijaya. Ya, Pak. Wijaya. Ada nggak kira-kira dana pensiun menginvestasikan duitnya di kripto? Ethereum? Nggak ada, Pak. Kenapa? Kalau diinvestasikan sekarang crypto chain lagi bermasalah kan? Iya, Pak. Duitnya bisa ditarik nggak? Lagi nggak bisa ini, Pak. Jadi kalau dana pensiun taruh duitnya di kripto, Ethereum, mampus nggak itu? Nanti dia digugat gitu loh, nggak bisa tarik dana pensiunnya. Setuju? Iya, Pak. Jadi Setuju, Pak. Amsyong dia, Pak. Amsyong. Nah, itulah kasus apa? Jiwasraya. Menempatkan dananya di saham-saham kecil, padahal dia adalah dana pensiun. Salah kelola gitu loh. Nah, jadi teman-teman harus melihat, tadi makanya saya bilang radarnya digedein, baru lu bisa ngomong dengan nasabah yang punya 20M. Gitu. Ya, mungkin nanti Wijaya bisa pakai beberapa gaya ini untuk ngomong sama si Master Sifu yang tadi. Gitu loh. Siapa? Nah, jadi lu tidak akan ketemu dana pensiun, manajer investasi letain duitnya di kripto. Walaupun kriptonya bisa cuan mungkin 500%, 1000%, but they don't do that. Why? Ketika mau ditarik, kayak sekarang nggak bisa. Ini hanya mainan orang-orang yang naik Ferrari. Nah, gitu. Ya, jadi nyangkut pasti akan ada. Even orang yang jago properti pun pasti akan nyangkut. Ya. Nah, kemudian tentang bonds tadi ya, menawarkan kepastian. Nah, kemudian jaminan pemerintah. Nah, kemudian ada harga diskon. Ingat harga diskon? Nah, ini khususnya harga diskon. Teman-teman catat lagi, ayo. Kalau dulu, saya pakai Indon aja ya. Indon itu adalah obligasi yang US dollar yang pemerintah. Dulu Indon kalau 100.000, beli 100.000, harganya 100%, berarti dia sediakan pokoknya berapa, guys? 100.000 harga cepek, harga 100%. Berarti pokok yang dia harus disediakan adalah berapa? 100.000 kali 100% berarti berapa? 100.000. Benar. Nah, sekarang harganya kemarin sempat menyentuh 80. Wow, turun 20%. Oke, takut, mengerikan. Iya sih, tapi kok kedengarannya kayak waktu rumah kondisi rumah properti tahun 2020 jatuh, ngeri, bisa cair, enggak nyangkut, ya, gitu. Nah, tapi ketika dia di 80, nah coba sekarang teman-teman hitung lagi, beli 100.000 harga 80%, berarti sedia pokoknya berapa? 80.000. Sedangkan kupon dihitung dari 100. Kupon dihitung dari 100.000. Wow. Berarti ketika beli 100.000, harga 80, didebet hanya 80.000 pokok. Kalau yang bunga berjalan kan nanti kan dibalikin ya. Waktu 6 bulan itu. Nggak apa-apa lah, cincai. Berarti masih ada sisa 20.000 kan kira-kira di rekening kan, nggak dipakai. Setuju? Setuju. Nah. Orang bilang apa? Oh, cashback. Bapak beli 100.000 tapi didebet 80.000 aja, Pak. Bapak masih dapat cashback di rekening 20.000. Kupon atau bunga dihitung dari 100.000 loh, Pak, dari cepet. Nah, tapi kalau udah ketemu harga, nah ini triknya nih. Kalau manusia biasa, sorry,
Manusia biasa, sales biasa, dia pasti beliinnya 100.000, beli 80%. Berarti debatnya 80.000, sisa 20.000. Si nasabah ini kan nggak tahu apa-apa. Dia kan nasabahnya gini. Kalau aku lihat 20 masih ada sisa 20.000 di tabunganku, aduh mataku kan gatal kali itu, gatel gitu kan. Apa yang lakukan? Ya kalau nggak beli jangan bilang beli tas Hermes atau apa ya, tapi paling-paling gua depositokan lagi, setuju? Karena sisa 20.000 kan tadi kan, betul? Betul, Pak. Nah, berarti 100.000-nya, let's say indonnya 3%, berarti 100.000 kali 3, berarti dia 100.000-nya dapat indon 3%, sisa 20.000 dapat deposito berapa? Let's say 0,5 lah, boleh? Setuju? Oke? Deposito 0,5 ya. Jangan SWI dulu ya, jangan SWI. Oke? Nah, tapi orang yang smart, nah ya, saya kasih contoh, virusnya ini ada di Diatma, KCS Jambi, karena saya udah ikut beberapa kali dia udah kena virus. Jadi dia cara ngitungnya gini sekarang. Kalau harganya 80%, berarti dia belinya, coba teman-teman kalikan kalkulator. 120.000 kali harga 80. Coba. Ayo, berapa? Ayo teman-teman Medan, Evelyn, siapa nih? Sandy, Kevin ada di Medan nih. 120.000 kali 80%, berarti sedia pokok berapa? 96, Pak. 96.000. Kepake juga kan duit 100.000-nya kan, sisa 4.000 kan, kepake kan, setuju? Tapi kupon dihitung dari mana? 120.000. Betul. Ingat, wealth management is about accumulating unit. Mungkin dia takut beli 80%, tapi dia mengakumulasi unitnya 120.000. Setuju? Oke. Pengkalian kuponnya dari 120.000 loh. Setuju? Nah, ketika harganya naik dari 80, let's say balik aja ke cepek, berarti 120.000 kali cepek kan? Waktu cair kan? Udah kuponnya dari 120.000, terus waktu cair juga dari 120.000 cinta, kali 100%. Berarti dapatnya unitnya jadi banyak. Kalikan harga 100%. Lipat-lipat langsung capital gain-nya. Setuju atau setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Itulah kalau lu kena virus sales yang agresif. Yang saya bilang hashtagnya apa? Pantang lihat duit nganggur di tabungan. Kalau sales biasa dibelikannya 100.000 kali 80%, sisa 20.000, udah letak di sana. Tapi ketika lu beli 100.000, revenue kali 120, ketika lu beli 120.000, revenue juga kali dari 120.000 kan? Betul? Udah. Oke? Jadi kalau harga bonds lagi turun, sebenarnya apa yang terjadi? Coba. Berarti rekomendasinya beli, karena kedengarannya sama kayak kondisi properti waktu tahun 2020. Ini hanya tentang siklus. Nah, waktu 2020 saya coba tanya, kalau orang biasa, manusia biasa, customer biasa, beli rumah atau tahan dan pegang cash atau beli rumah? Manusia biasa. Pegang cash. Kok cuma satu orang sih? 1, 2, 3, jawab sama-sama. ...2020 harga rumah jatuh, beli rumah atau pegang cash? Kalau manusia biasa. 1, 2, 3. Udah terjawab kan? Nah, tapi orang-orang yang punya radar mengerti tentang kondisi ini. Dan sekarang tadi 2022, teman-teman bilang kan harga rumah udah lebih baik. Jual, cuan? Kalau bisa dijual rumahnya, cuan? Yes atau no? Yes apa no? Dari jual belum, Pak? Ya, bisa dijual. Saya bilang bisa dijual. Anggap bisa dijual. Cuan, yes atau no? Yes. Udah, selesai. Sedangkan orang manusia biasa yang tadi yang pegang cash, ya cuma bisa duduk di pinggiran kan? Nah, jadi ingat teman-teman ketika ngobrol dengan nasabah, radarmu jangan hanya 200 juta ya bro. Nah, gitu loh.
Orang kaya itu lengket dengan orang kaya. Orang kaya yang radarnya 20M lengket dengan orang kaya yang 20M. Makanya mereka pergi main golf bareng-bareng. Nggak ada orang kaya, nggak ada crazy rich yang main golf sama, mohon maaf ya, Fuji. Karena mukanya itu menyedihkan gitu. Gini-gini dia. Ampun Bang Fuji, ampun. Nah, maksudnya begitu. Maksud saya, the point is you get it ya gitu loh. Jadi ingat ya, crazy rich hang out dengan crazy rich. Kalau lu mau memikat hati crazy rich kayak Wijaya tadi, Wijaya. Nah, kalau lu mau bisa memikat hatinya si Master Sifu, ya lu harus punya radar yang lebih besar. Jangan cuma ngomongin deposito ke dia, matilah lu. Gua trading aja bisa cuan langsung, lu aja masih jualan deposito. Gitu. Nah, jadi oke, kembali ke pertanyaan tadi, FR saya belinya di atas cepet, sekarang lagi turun, bagaimana, what to do? Sebenarnya sih, kalau tadi teman-teman ingat, saya bilang gaspol, lu sudah mengerti. Papa beli di harga rendah, beli lebih full. Tunggu naik. Ini hanya tentang siklus. Kalau dia bisa turun tahun lalu, berarti dia bisa naik lagi. Tunggu saja. Nah, tapi tinggal ada satu hal. Ingat tadi waktu dokter di awal, harus diagnosa dulu duitnya idle berapa lama. Kalau duitnya sama-sama idle, why not top up di bawah? Ketika beli di bawah, teman-teman harus beli gaspol. Jadi akumulasi unitnya terjadi, kuponnya jadi lebih besar, tinggal naik langsung lipat ketika cair. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti dengan mudah. Bagaimana? Ya, Pak. Oke. Ya, saya berhenti di sini. Semoga menjawab dulu. Kalau kurang, colek saya lagi. Ayo. Baru saya jawab lagi. Oksan? Nah, Oksan lagi rising star. Hot kayaknya nih. Hot. Anything? Tommy, Sandy, Medan lah, Medan, hai. Ricky, Sandy, Evelyn. Ricky langsung keluar. Ricky, bukan, sorry. Sandy, Evelyn, Kevin. Fanny. Ayo. Well, kalau lu nggak ada pertanyaan ya kita selesai. Udah. Anda habisin. Saya sudah menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi kalau lu ada pertanyaan ya lu tanya lagi, baru gua jawab lagi. Kalau enggak ya udah berarti we are done here. Lu nggak dapat apa, misalnya lu rasa udah cukup ya udah selesai. Ya besok lu disuruh jualan, pokoknya lu jual. Nah gitu. Saya nggak ngomongin produk apapun tadi, saya nggak jualan kan, tapi saya hanya membuka mindset. Pak Andi? Silakan. Halo. Ya Pak Hendrik. Halo. Ya Pak Hendrik. Yang belum bertanya apa ya? Yang belum bertanya, yang tidak ada interaksi lah mungkin lah ya. Betul. Fanny, Tommy. Pak, sorry, Fanny lagi bank app. Oh ya, oke. Oksan, Kevin ya, Kevin Konstantin ya, bukan Kevin yang Andrianus tadi. Yes. Ya. Oke. Kalau tadi Tika sempat bertanya nggak? Tika tadi ada interaksi sebentar. Ada concern apa ya Tika ya? Waduh. Nggak ada ya? Tika. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau tadi kan ada pertanyaan dari tadi kalau saya menyimak itu ada Kevin sama Wijaya kan gimana convert FR menjadi nasabah konven gitu kan? Ya, terus ada tadi yang bicara masalah market juga ya. Nah, saya pengen tahu kalau Tika sendiri ada concern apa nggak terkait investment? Kalau investment itu kalau kita masih ke yang ini sih Pak, kayak misalnya ke nasabah ya, kalau secara produk atau market sih udah lumayan ngerti lah ya Pak. Cuman untuk lebih meyakinkan ke nasabahnya itu loh Pak, kadang dapat nasabah yang
aduh enggak lah, ini masih belum berani, kayak ya masih konservatif yang gitu-gitu sih Pak. Berarti sama dengan concernnya yang tadi siapa Kevin dong ya, FR untuk Iya. nasabah-nasabah konvensional gitu. Iya, tapi udah kita maksudnya cobain kayak ikut yang kayak reksadana mutual fund kan, makanya coba dikit-dikit gitu Pak. Oke. Yang tadi disampaikan sama Pak Andi, itu menurut kamu bisa diimplementasikan ke depannya nggak? Bisa sih Pak. Bisa. Iya. Kelasnya Pak Andi ini kan bukan baru sekarang ya, yang kamu Iya, ikuti, Pak. betul nggak? Kan udah Iya. berapa kali ya? Kalau saya dengar lagi malam ini sebenarnya, itu kayak saya mendengar pengulangan. Benar, Yang Pak. menurut saya di sini ada beberapa orang yang udah dengerin juga sih, gitu ya. Dan Iya. yang menjadi pertanyaannya adalah, itu sudah dijalankan atau belum? Nah, kalau sudah, feedback dari nasabahnya seperti apa? Itu yang saya pengen tahu sebenarnya. Karena yang saya perhatikan, ya progres kalian di lapangan, banyak kelas training tapi tidak ada result-nya. Why? Problemnya di mana lagi? Gitu. Nah, itu harus disampaikan di sinilah. Kita belajar soalnya. Kalau ada feedback dari nasabah, lu udah lakuin A, B, C sampai Z, apa itu yang selanjutnya A, B, A, C gitu. Kalau Tika sih udah yang dari yang pakai kalkulator obligasi versus deposito itu kan Pak. Jadi udah dikasihin ke nasabahnya, maksudnya kita masih kasih. mental juga. Iya Pak. Jadi dia bilang, aduh enggak lah. Udah, gini aja. Lebih nyaman depo gitu Pak. Mumpung Pak Andi lagi buka sesi ini ya, kamu boleh sampaikan nggak 5 rejection dari customer kamu yang mayor itu ke Pak Andi? 5 rejection mayor. Apa aja? Biasanya mereka tuh mikirnya kayak itu kan pakai harga gitu kan Pak, kayak kalau FR gitu kan. Nah itu tuh kayak udah takut duluan gitu loh Pak. Satu kalau dari yang harga, nggak pasti gitu ya. Kayak nggak pasti kan, aduh nanti pas tiba-tiba cair gimana gitu. Nah kedua, itu biasanya kayak nasabah itu tuh ya masih belum familiar sih Pak sebenarnya. Tugas siapa yang bikin dia familiar? Tika Pak. Udah kamu lakukan berapa banyak nasabah seperti itu? Beberapa sih Pak, belum terlalu banyak. Kenapa belum banyak? Biasa sih awal-awal karena gini, lu deketin 100 juga belum tentu 100 ya beli gitu, paling 10. Iya, tapi kalau lu sedikit ya nggak ada lah. Itu kan jawabannya. Iya, itu udah lumrah sih. Ya udah, yang ketiga apa? Yang ketiga biasanya jangka waktunya kelamaan Pak. Kadang tuh nasabah bilang Pak, padahal udah dijelasin sih kayak ya kan bisa dicairin gitu. Takut, jadi pada ngomong takut dananya kepake gitu. Ada berapa banyak yang kayak gitu? Dari total baseline kamu ada berapa yang nasabahnya yang nggak mau nyimpen lama? 5%-an adalah Pak. Berapa? 5%-an. 5%-an. Kemana 95-nya? Kecil juga nggak apa-apa. Tika di sini. Ya. Iya Pak. Yang penting lo harus berani memulai. Yang keempat. Yang paling banyak itu sih Pak. Cuma 3 ya, nggak sampai 5 dong ya? Iya. Nah, kalau cuma 3 bisa lu solve sendiri itu sebagai personal financial untuk semua orang yang hadir ya. Maksud saya adalah gini ya. Saya beberapa kali itu mengikuti sesi-sesi dengan Pak Andi ya, dengan Bank Assurance, dengan jasa spesialis juga ya. Even saya ada kadang-kadang saya nggak pakai nama Hendrik ya, kalian nggak akan tahu lah. Tapi concern yang kalian sampaikan, pertanyaan yang kalian tanyakan itu kita tracking sebenarnya ya. Sejauh mana kalian melakukannya ya. Kalaupun masih belum ada, menurut saya sesi training itu akan percuma dilakukan seminggu 10 kali, 100 kali akan percuma. Kalau
kita tidak berani melakukan satu langkah ya untuk mencoba. Gagal nggak ada masalah. Ya, yang tadi Pak Andi bilang itu plagiaris mana ada yang nggak gagal. Justru mereka lebih banyak gagal dibanding suksesnya. Berkata sekali sukses langsung jadi plagiaris gitu. Tapi kalian udah takut gagal duluan sebelum mencoba. Nah, itu yang terjadi, ya, itu yang terjadi. Ya, kenapa saya bertanya ketika, ya, karena ini related dengan performance KPI, ya, yang tidak konstan. Ya, sedangkan progres ini yang kalau kita perhatikan dari tahun lalu, ya, ini harusnya menjadi pembelajaran yang baik, ya. Ya, mulailah langkah kecil untuk menciptakan langkah besar, ya. Kalian tidak bisa tiba-tiba saya menjadi superior sales gitu, saya pengen menjadi BM tanpa melakukan langkah kecilnya gitu. Ya, itu hanya tebak-tebakan aja gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi dibicarakan dari tadi jam 4:30 ya, saya telah join ya, tadi ada Zoom lagi. Nah, saya berharap itu bisa kalian terapin di lapangan sih. Jadi bukan hanya secara teori, secara ilmu, secara knowledge, kalian ngerti. Kalian pintar. Saya nggak bilang kalian nggak pintar. Kalian pintar. Ya. Tes-tes yang dilakukan Pak Andi, kalian bisa jawab semua. Even saya pernah coba-coba juga, kalian bisa jawab semua. Cuma buat apa kalau itu nggak pernah dipraktekkan? Ya, itu ya. Mungkin saya hanya pikiran saja sih. Itu aja mungkin tambahan dari saya, Pak Andi. Oke, thank you. Baik. Saya ada barusan, jadi sorry, ini mungkin problem Tika sebenarnya is a common problem, ya. It happens to all of you, it happens to all of us, gitu loh, ya. Tentang harga, tentang durasi lama, tentang tiba-tiba mau butuh, itu sebenarnya menurut saya ya, itu filter di awal, ya pasti lu yang punya bahan lah, maksudnya teman-teman yang punya bahan di lapangan. Saya pasti nggak punya bahan karena teman-teman yang punya bahannya gitu. Nah, tapi kita tadi menggunakan gambar yang tadi, teman-teman sudah dapat, ya paling lambat, ya kalau even deposito 12 bulan juga mempunyai resiko, yaitu apa? Jika saya ikat 12 bulan, rupanya di bulan ke-9 saya mau cair. Ada resiko? Resikonya apa? Ada, Pak. Resikonya apa? Ada penalti, Pak. Ah, ya kan? Same. Tapi saya pengen dapat bunga lebih tinggi. Biasanya tentu tenor lebih panjang itu identik dengan return lebih tinggi karena kan resikonya makin panjang. Maksudnya resikonya lebih lama, maksudnya jangka waktu lebih panjang, pasti saya juga ekspektasinya returnnya juga harus lebih tinggi gitu. So, makanya ada muncul tadi saya kasih teman-teman PBS 31. Jadi ini untuk membumper nasabah-nasabah yang tenornya super pendek. Iya, tapi dia nggak bisa sampai 24 bulan. Waduh, itu mohon maaf, itu yang sudah yang paling kecil, Bu. Oke, saya nggak punya lagi yang lebih kecil. Karena kalau lebih kecil berarti jatuhnya udah deposito. Ya, kalau deposito dan tidak ada pembelajaran, tidak ada investasinya di sana gitu loh. Karena investasi pasti harus ada harganya. Ya, jadi saya bilang PBS itu yang paling kecil. Nah, PBS ini bisa dijual lewat konven dan syariah. Oke. Nah, di atas itu berarti ada yang FR86. Lihat lagi gambar yang tadi. Cara jualan PBS tadi saya ada kirim lagi ke teman-teman. Ya kan, atau saya share di bond yang di grup bond MFFX Palembang itu yang PBS 33 contohnya. Ya, jadi membuat teman-teman saya mau yang kayak gini dong. Biasanya si teman-teman yang lain yang sudah pernah jualan dia suka tolong dong buat saya pakai deposito versus PBS untuk ngomong ke nasabah supaya langsung dapat perbandingannya. Atau kalau saya pakai deposito versus FR ngomong ke nasabah, atau saya pakai deposito versus Indon. Ini hal-hal seperti ini sebenarnya adalah because kita orang lapangan gitu loh. Kita mengerti ngomong ke nasabah itu kan nggak bisa kayak like this, nggak ada bahan, nggak ada pegangan. Jadi itu sebenarnya saya buat untuk teman-teman. Nah, silakan dimaksimalkan ya. Di bank lain kan nggak ada Andi Panca kan, Andi Panca cuma ada di Maybank gitu loh. Jadi pasti idenya original buat teman-teman. Silakan pakai. Ya, karena saya orang lapangan. Oke, saya tahu how difficult it is ketika bertemu nasabah. Makanya solve your problem, solve problemnya si nasabah, then lu pasti get business. Nah, itu sudah pasti itu konsep
wira swasta ya, pebisnis lah, konsep pebisnis ya. Gojek solve your problem kan, GoFood kan solve your problem, tidak usah ke toko untuk ambil. Nah, mereka mengambil itu solve your problem. Jadi lu harus solve problemnya si nasabah. Itu yang saya tadi bilang. Gali, cari titik sakitnya, kasih resepnya, solve their problem, mereka beli. Udah selesai. Oke? Mereka mau kasih apa resepnya? Itu tadi. Nah, gambar yang tadi. Nah, gitu ya. Nah, jadi untuk tenor paling pendek PBS 31, sedikit lebih panjang berarti FR 86, tapi kadang-kadang kosong barang, atau FR 90 itu selalu ada barang karena benchmark ya 5 tahun. Y bonds, sorry, mohon maaf, teng-tong. Jadi gelap kulita. Bentar. Suara saya masih jelas ya? Halo. Jelas, Pak. Oke, soalnya saya pakai tethering. Jelas, Pak. Pakai tethering, nanti tiba-tiba gedungnya hilang. Bentar. Nah, oke, jadi sorry, sampai mana tadi? Bonds itu karena dia ada jangka waktu, menawarkan kepastian, bisa dialihwariskan, terus dia adalah produk investasi, salah satu termasuk dalam 6 yang tadi. Nah, gitu. Tidak ada pernah sejarahnya itu, you name it, Anthony Salim. Nah, Anthony Salim. Ya kan, Anthony Salim apa? Anthony Salim itu BCA ya? Bukan ya? Salim Group ya? Enggak, Jarum. Nggak pernah sejarahnya Jarum itu yang pemilik BCA sekarang itu kaya dari deposito. Kagak ada. Ya kan? Mereka investasi. Beli perusahaan kecil, kembang, besar, jual. Udah gitu. Kebetulan BCA-nya lagi jatuh, mereka ambil dari grup Salim. Nah, langsung dipoles. Kaya. Grup Jarum juga punya banyak unit usaha lainnya. Nah, jadi tidak ada ceritanya mereka kaya dari deposito. Nggak ada itu. Makanya kalau lu ketemu, nah terus anak-anak yang pemilik grup Jarum tidak pernah masuk Instagram kan? Ada? Nggak ada kan? Nah, jadi mereka humble. Mereka bergerak di bawah gitu loh. Sampai saking tidak nampaknya, lu nggak tahu bahwa di samping lu itu sebenarnya adalah super crazy rich. Gitu. Ya kan? Nggak ada Instagram, sorry ya, Raffi Ahmad belum kaya itu, Bah. Kaya, tapi nggak perlu sebegitunya juga. Karena kalau dibandingkan sama anaknya grup Jarum, dia juga, ya anak grup Jarum juga diem-diem aja kan? Gitu loh. Nah, jadi ingat, pesan saya adalah ketika lu bertemu bos, ketika lu bertemu nasabah, PT atau bos, dan radarnya harus radar jidat magnet 20M ya. Kalau jidat lu cuma, saya tahu sih, duit gue cuma 2 juta, Andi. Gimana? 2 juta? Gimana mau ngomong sama bos 20M? Oh my god. Gue nggak tahu mau ngomong apa. Gua nggak percaya diri. Ya udahlah, nasib. Nah, gitu loh. Ya. Orang tua miskin itu pilihan. Itu nasib. Tapi kalau kamu miskin itu pilihan kamu. Nah, gitu loh bahasanya. Jadi, radarnya harus diperbesar. Ya, mengenai tenor, silakan sesuaikan dengan tenor. Saya tahu Palembang tuh sebenarnya kita masih problemnya di mutual fund, teman-teman masih sangat bergantung pada bonds, tapi ya sudahlah. Anyway, kalau dalam kesempatan ini saya mau kasih satu pendapat ya, semoga diterima. Teman-teman ingat bahwa 5 tahun yang lalu atau mungkin 5-6 tahun yang lalu kita berjuang untuk menumbuhkan portfolio bonds di cabang. Jadi rata-rata teman-teman punya cabang ya, baik di cabang Medan pun ya ada Evelyn di cabang Tamrin, Kevin Konstantin di cabang mana tadi? Sorry maaf. Tamrin juga Pak. Evelyn, Tamrin sama satu lagi tadi siapa? Kalian Tamrin semua ya? Iya, Pak. Oh ya, oke. Ya. Nah, berarti kok kita punya porto ori suku FR ya? Iya, karena 6 tahun yang lalu para nenek moyang kalian, nenek moyang ya kan, itu sudah jualan, udah bekerja untuk menumbuhkan portofolio. Jadi 5-6 tahun yang lalu ya kita melakukan ini dengan nenek moyangnya gitu loh. Nah, kita melakukan ini dengan kalian sekarang. Problemnya begini, idenya.
waktu COVID, jika sebuah cabang itu sangat homogen portfolionya, ya. Artinya dia misalnya cabangnya itu satu cabang itu semua portfolionya kredit waktu COVID ya. Pertanyaannya, hidup atau mati cabangnya? Waktu COVID, portfolio cabangnya itu kredit semua. Hidup atau mati cabangnya? Mati, Pak. Kenapa? Karena yang debitur juga susah, Pak. Nah, benar. Kalau jadi ini saya kasih contohkan ya. Maksudnya kalau portfolio terlalu homogen itu berarti satu jenis ya. Berarti susah nanti kalau ada pergantian musim kayak kemarin COVID kan pergantian musim gitu ya kan bahasanya, ya kan. Jadi harusnya portfolio itu heterogen. Kalau kita bilang berarti I love polygamy cuy, cie gitu ya. Jangan satu-satu ya kan. Kalau I love polygamy portfolio gitu loh. Why? Kenapa? Saya ingat ya, kalau dia sekarang PFA-nya duduk di cabang yang portfolionya hanya kredit, pasti sering-sering ketemu Pak Hendrik Sidi. Setuju nggak? Setuju? Karena Pak Henry Sidi ngomonginnya KASA sama fee-based. Sedangkan portofolionya cabang kredit semua. PFA-nya mati atau hidup? Dari, Pak. Hah? Apa? Mati atau hidup? Mati, Pak. Mati. Nah, jadi itulah yang tadi saya bilang. I love polygamy. Saya belum habis. Polygamy portfolio gitu. Nah, jadi sekarang bonds lagi agak susah untuk kalau mau beli dan jual dengan cepat, itu sudah pasti. Tapi kalau teman-teman mau beli, tambah-tambah portfolio nggak apa-apa. Tapi teman-teman harus tambahkan reksadana. Oke, jadi kalau tadi ada teman-teman mencoba untuk tambahin portfolio reksadana, it's good. Why? Nanti teman-teman akan merasakan yang tadi. Kayak, ingat ya tadi ya, 6 aset yang dimiliki oleh Crazy Rich. Di musim apapun mereka tetap win, tetap menang. Nah, ingat tadi kalau cabang portofolionya kredit, kena pergantian musim, cabangnya mati. Nah, jadi dia punya portfolio yang heterogen, yang nanti bisa apapun bisa menang. Kalau misalnya bondsnya lagi turun, reksadana saham lagi turun, tapi deposito naik ketika krisis kan tadi kan? Ketika krisis deposito naik. Nasabah happy? Happy. Nah, duitnya tetap stay. Kalau misalnya lagi ekonomi lagi bagus, oh, sorry, aku lupa tadi. Ekonomi kalau lagi bagus, deposito naik apa turun? Turun, Pak. Turun. Oke, good. Kalau ekonomi lagi bagus, obligasi naik apa turun? Ini berkaitan dengan kemampuan negara membayar hutangnya. Kalau ekonomi lagi bagus, harga obligasi naik apa turun? Naik, Pak. Naik. Naik, Pak. Naik. Ya benar. Makanya sebelum COVID, enak. Bonds-nya itu. Kalian berjaya. Kalian winner, champion dengan bonds. Karena bonds marketnya juga mendukung. Ya. Nah, ketika ekonomi lagi bagus, saham naik apa turun? Ketika ekonomi lagi bagus, saham naik apa turun? Naik, Pak, harus. Bukan harusnya, ya naik lah. Ekonomi lagi bagus, ya berarti semua orang bisa traveling, bisa belanjain itu, bisa ke mall, bisa pokoknya beli mobil, ya semua beli. Ya ekonomi is good. Nah, saham is good. Ketika ekonomi lebih bagus, harga emas naik apa turun? Naik, Pak. Karena banyak yang beli, Pak. Pak. Ngapain gua beli emas? Emas naiknya setahun cuma berapa persen, gua beli saham dong. Ah, radarnya ngaco lu. Masa lu rekomend gua beli emas waktu ekonomi is good? Beli properti dong. Bukan ya? Satu babak heterogen. Jadi mesti di... Ya bisa, ya semuanya punya. Cuma kan saya lagi tanya, kalau lagi ekonomi is good, harga emas biasanya cenderung turun karena orang risk off namanya. Risk off, resikonya kalau ekonomi is good orangnya risk on. Risk on berarti resikonya naik, dia tidak mau pegang
barang-barang yang aman. Gitu. Barang-barang aman apa? Emas, gitu loh. Kalau ekonomi is good, properti naik. Naik. Nah, udah. Tapi kalau ekonomi is good, rupiah ke 10.000 atau ke 20.000? 10.000. 10.000. Nah, jadi ingat tadi. Nah, ingat tadi ya, kita baru cerita lagi kan. Ekonomi is good, apa yang naik, apa yang turun. Dan kalau lu punya portfolio yang heterogen, yang I love polygamy, Priscilla ketawa lagi kan. Ya kan? Then, lu tetap akan win, menang di musim apapun. Nah, itulah yang dipunyai para crazy rich. Nah, kalau lu kan cuma depositonya turun, mate deh. Aduh, main saham nggak berani, main bonds katanya nanti terlalu lama, mau pakai cut loss. Mau main kripto, udah pernah main sih, main 1 juta nyangkut langsung bunuh diri, ya kan? Main properti modal besar, main emas, alah ngapain beli emas gitu loh. Akhirnya nggak main-main. Ya udah, jadinya hidupmu ya hanya main-main aja gitu loh. No investing. Nah, itulah problemnya. Jadi radarnya itu harus diperbaiki gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ya benar tadi Pak Henry bilang ya basically you have to try. Ya saya ada nyangkut nggak? Ya ada nyangkut juga sih saham gue. Ya kan? Ya nggak apa-apa, it's okay. Saya punya saham, properti, bonds, emas, lagi. Punya usaha, punya kerjaan, poligami sih, tapi ya istrinya 1. Nah, gitu. Jadi teman-teman harus punya ini, dan walaupun kecil-kecil, tapi teman-teman nanti akan bisa mendapatkan feel-nya bahwa di musim apapun teman-teman pasti akan menang. Nah, itulah intisarinya, ya. Oke, saya berhenti di sini. Ada pertanyaan? Kalau Palembang, gua nggak usah panggil lagi ya, karena ini kan lu tuan rumah ya kan. Saya panggil Medan ini. Medan. Halo Medan, ada pertanyaan Medan. Woi, Medan Kia. Medan Nang, orang bilangnya Medan Nang. Belum ada, Pak. Aduh, belum ada. Payah nih, Medan. Gimana kau ini bahannya Evelyn ini? Ketawa nih Evelyn ya. Oke. Oh ya, kembali ke yang tadi. Sorry, tambahan. Kalau komposisi portfolionya homogen, berarti nanti dia lama-lama akan sering-sering dating, pacaran dengan Pak Henry Chen. Kalau dia sering-sering pacaran dengan Henry Chen, 6 bulan, berarti biasanya Pak Henry Chen ini sering gonta-ganti pacar. Ya Pak Henry ya, Pak Henry, mengaku dulu Pak Henry. Sering gonta-ganti. Enggak lah, makin pintar sering-sering ngomong. Kalau salesnya sering-sering pacaran dengan Henry Chen, Pak Henry Chen itu sering gonta-ganti pacar, biasanya terkenal playboy. Dia suka gonta-ganti pacar setiap 9 bulan, udah nggak mau lagi gitu. Ya, jadi kalau sering-sering portfolionya homogen aja, ya bahasanya gini lah. Kalau kasa tok kalian pegang, ya siap-siap mampus. Mengutip bahasa Pak Henry Chen, karma akan segera datang. Oke? Ya, ini bukan saya mengutuk, tapi kan tadi saya udah kasih contoh. Kalau cabangnya, portonya kredit semuanya waktu COVID, mati? Setuju? Kasih jempol? Udah, kalian udah mengerti itu. Nah, jadi kalau portomu semua kasa, ya siap-siap. Karma akan segera berputar. Sama seperti cabang yang tadi full credit itu, ya kan? Nah, jadi buatlah heterogen, I love polygamy product, ya kan? Nah, gitu loh. Ya, bukan karena saya investment, tapi even Crazy Rich juga mempraktekkan hal yang sama. Ya, poligami produk namanya. Nah, jadi 2 tahun ke depan. Oke, sekarang saya kan kalau teman-teman ada mengerti, ada pernah membaca atau mendengar atau nonton film misalnya Legenda 3 Kerajaan, Pak Henry Chen tahu lah ya Pak ya, Samkok Pak, pernah dengar Pak Henry Chen? The Legend of Three Kingdom. Saya penggemar Sampo. Waduh, ampun suhu. Nah, kalau begitu tugas saya adalah namanya Panglima Perang, Cukeliangnya. Oke, saya tidak punya tentara, tapi saya cuma tukang lihat arah angin. Nah, jadi kalau saya melihat seperti ini,
maka arah angin untuk 2 tahun ke depan untuk Palembang ya, dipastikan teman-teman pasti akan terjadi rotasi yang lebih hebat lagi, turnover yang lebih hebat lagi. Pak Henry Chen nggak akan dating 9 bulan. 6 bulan pun udah cukup. Satu, bye-bye. Ya, jadi siap-siap. Kenapa? Karena kalau bonds-nya tidak jalan kayak sekarang, ya kan, aku udah beli nyangkut, terus teman-teman nggak beli lagi di bawah, nggak berusaha untuk jualan lagi, beli Porto MF reksadana juga nggak dikerjain, terus kasanya mampus, bye bye baby, Fuji udah ngerti itu. Jadi nasibmu ada di tanganmu sendiri. Saya cuma lihat arah mata angin, oke? Tapi ya bagaimanapun seseorang harus membacakan arah mata angin ya gitu loh. Ya, baik ada orangnya atau nggak ada orangnya, dengar atau nggak didengar, tidak masalah. It's my job. Ya, kayak mercusuar kan, ada kapal lewat nggak ada kapal lewat, ya kan, di Pangkal Pinang ya, ada mercusuar gitu ya kan, ya tidak masalah, tapi mercusuarnya tetap harus ada. Ya, and itu my job, membacakan arah mata anginnya. Lu mau jualan pakai produk apa, cara jualnya, it's my job. Tapi yang kill the customer itu lu orang yang punya bahan. Yang menang, yang fly to Korea siapa? Lu orang juga, bukan saya. Gitu. Oke. Kalau saya boleh, tadi teman-teman ada terima skrip yang PBS 31, itu hanya satu contoh yang kemarin salah satu KCS. Ya, jadi dia depositonya kebetulan jatuh tempo, mungkin sudah dipanasin juga tentang PBS 31. Kok saya ngomongin banyak PBS sih? Enggak, ini hanya satu contoh aja. Boleh pakai FR juga sih. Dikonversi 5,8M, ambil fee 2%, kebetulan karena 5,8M size-nya gede banget, jadi modalnya dibetterin oleh Treasury, jadinya 5,8M deposito jatuh tempo langsung dikonversi, beliin PBS 31. 2 tahun kan, nasabahnya oke-oke, dia ambil revenue 2%, rupanya jadi 2,25, akhirnya 130 juta langsung ke Korea. Cat, selesai. Hanya dari deposito. Tapi dia membentuk portfolio bonds. Kok bisa sih? Ya itu skripnya kuncinya. Memang ya skrip WhatsApp tidak bernada. Nadanya ada di teman-teman sendiri. Ya, oke. Ya, teman-teman. Ini saya karena Pak Andi udah bicara Stamford. Ya. Mungkin teman-teman yang pernah ngikutin ya, itu salah satu strateginya Cukel yang itu dari 100 anak panah kumpulin 1 juta anak panah. Ya, kalau pernah baca ya, gimana cara mengumpulkan 1 juta anak panah dari musuh? Dia hanya punya 100 anak panah. Jadi, kalau ada cabang-cabang atau ada PFA yang sudah menembakkan 1 dan saat ini menyangkut di investment. Nah, pertanyaannya adalah Palembang sudah menembakkan berapa anak panah untuk investment? Kalau cuma 50 biji, kalian punya potensi yang sangat besar untuk meng-create yang tadi Pak Andi bilang, rotasi ya. Jadi ini kesempatan buat kalian untuk segera bookingin potensi-potensi yang sebenarnya masih ada barangnya gitu loh. Ya, karena kalian masih sedikit tuh anak panahnya ya. Masih banyak anak panah berkeliaran. Kalian ambil nggak? Ya. Kalau nggak ambil, orang lain ambil. Itu aja sih. Oke, baik, terima kasih. Pasti nonton film Radcliffe ini Pak Henry ini kayaknya ya. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Sorry kita banyakan ini ngecap-ngecap. Nggak banyak dengar dari teman-teman. Seharusnya teman-teman yang lebih banyak ngomong daripada kita. Oke, silakan. Oke, baik. Oke, jika belum ada, saya kembalikan ke Pak Sutardi, kayaknya lagi ngomong itu. Oke. Ibu Tris mungkin mau, kalau enggak berarti saya tutup.
Oke, thank you Pak. Siap. Pak Andi, itu Pak Sutadi sembari ada weekly. Pak Sutadi, udah itu tuh bisa ngobrol? Atau Pak Sutadi aja? Mr. Sutardi? Oke, thank you Pak Andi. Teman-teman, benar seperti kata Pak Hendrik, Pak Andi tadi ya, pola pikir. Ingat yang kita hadapin orang 20 miliar. Kalau teman-teman pinter, mengerti lah ya pasti apa yang disampaikan Pak Andi tadi itu cukup benar-benar gimana ya Pak Andi, saya aja yang gimana gitu Pak, saya nggak konsisten ikut trainingnya investment. Jujur saya ini kalau di investment itu saya udah ngobrol sama Sally, kalau bisa saya ikut karena saya bisa nambah pengetahuan saya ya Pak Andi ya, karena ini pengetahuan umumnya juga banyak kalau belajar kelas sama Pak Andi, saya seperti itu. Pertama, kedua teman-teman, keberhasilan itu mulai dari diri kita ya. Di sini kan cukup banyak ya tim yang ada di area Palembang khususnya. Ingat, keberhasilan itu dimulai dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Percuma di training kalau tidak diaplikasiin. Waktu ditanya, kalian masih mau nanya atau enggak ada yang jawab. Pada saat ditanya, nggak bisa jawab juga. Nah, ini yang benar-benar kita worry, ya, bukan worry free aja. Jadi benar-benar kita worry, ya, teman-teman. Halo guys, please open kamera sebelum kita mengakhiri sesi. Open kamera sebelum kita mengakhiri sesi. Kalau Freshil udah dari tadi ya, Freshil ya. Open kamera terus, Freshil. Oke. Oke. Ini ada Eka, ada yang udah baca tidur. Oke, thank you. Please open kamera ya, buat khususnya untuk area Palembang lah ya, peserta-peserta yang di area Palembang. Ini menunjukkan betapa kita itu benar-benar fokus ya, fokus ke tim. Sebelum kita kejar kalian, kita bekalin kalian dengan knowledge, terus sukses ya. Kalau saya lihat sih sukses story. Terus Pak Hendrik itu, Pak, sebagai informasi, Pak Hendrik itu lagi COVID, masih tetap fokus juga pada sore hari ini karena untuk ngejaga teman-teman. Jadi please, materi pada saat kalian dikasih kelas sama Pak Andi Panca ataupun siapapun, hargai ya, hargai. Jangan sampai masuk kuping kiri keluar kuping kanan, atau sebaliknya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Pak Andi Panca lihat di Medan itu udah jam berapa lampunya mati ya Pak Andi ya. Saya sering kali ikut kelasnya Pak Andi itu lampunya udah mati. Bener-bener loh. Jadi kalau bila orang ada yang ngobrol, Pak kita itu butuh refreshment, butuh sosialisasi. Saya rasanya sedih. Kurang apa lagi? Investment itu Pak Andi Panca itu bener-bener helpful. Tinggal apakah teman-teman memanfaatkan momennya Pak Andi Panca. Oke, yaudah Pak Andi, tadi sudah disampaikan uraian Pak Andi Panca cukup detail, Pak Hendrik juga the point. Ini saya mewakili Pak Sutadi ya. Pak Sutadi mungkin saya wakilin untuk menutup sesi ya, oke. Oke Pak, oke. Thank you, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Andi Panca atas waktunya di sore hari ini. Terima kasih banyak juga Pak Hendrik atas waktunya sore hari ini. Rekan-rekan BFA, di sini ada BFA juga, baik dari Sumsel maupun Sumut ya. Di Sumut, di sini juga ada join juga ya Pak Andi ya. Ada Medan. Oh, di sini juga ada. Medan, oke. Terima kasih banyak waktunya sore hari ini. Benar. Seperti pesannya Pak Andi dan Pak Hendrik, apa yang disampaikan hari ini tolong diaplikasikan. Hanya 5%, ingat kalau nggak salah hanya 5% yang menolak, masih ada 95% lainnya. Oke? Oh, mungkin saya ingetin lagi Pak Hendrik, biasanya itu 5% dari nasabah yang dikenal, bukan 5% dari all customer. Ya, setuju ya teman-teman ya? Biasanya yang menolak itu adalah 5% dari customer yang kalian dekat. Bukan 5% dari baseline kalian. Jadi peluang potensi untuk kita masuk ke produk, fokus produk kita itu masih besar. Ya, oke. Thank you semua. Selamat sore. Selamat sore Bu. Thank you. Selamat sore. Get well soon Pak Hendri. Get well soon Pak Hendri. Thank you semuanya. Thank you.